3 coklat terbaik di dunia. Kita yang Kita ketiga. di urutan ketiga. Man and Mic. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ujung Barat. Jumpa lagi dengan saya Cika Setiadi. Hari ini di studio kita sudah kedatangan seorang owner muda, ya, pengusaha muda, ya. Gaya-gayanya seperti Mas Tompi. Iya. Tapi ini bukan Mas Tompi, namanya Mas Didi, ya. Mas Topi ya. Ya? Mas Topi ya. Mas Topi. Bang Didi ini adalah ownernya Cilet Coklat. Yes. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah Siap, Bang. baik. Wah. Siap. Gimana nih, Bang? Selama ini sehat? Alhamdulillah baik, sehat dan bisa sampai ke studio yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Nah, sahabat-sahabat Ujung Barat, di depan kita ini sudah sangat banyak produk-produk Cilet Coklat. Ini kalau bisa dilihat 2, 4, 7, 8, 9. Nah, ini belum semua pun makan ya. Ada berapa semuanya produk kita, Bang? Kita ada 17 jenis sekarang. 17 jenis. Iya. Oke, tapi sebelum kita membahas apa sih Cilet Coklat itu, kenapa namanya Cilet, kenapa ini, kalau bisa sahabat Ujung Barat lihat ini apa namanya, covernya ini adalah Rumo Aceh. Rumo Aceh. Iya. Dan ini juga banyak, ada Museum Tsunami, Ada PLTD Apung Apung. dan lain-lain. Tapi kita nggak bahas gitu dulu, kita mau tanya-tanya dulu nih ke Bang Didi. Asli Aceh, Bang? Asli, alhamdulillah asli Aceh. Mungkin wajah milik Rohingya ya. Iya. 100% Aceh. 100% Aceh. Kalau ayah bapak, ibu bapak itu Biren. Ya, Bapak. Tapi iya nanti dikirain apa Bahaya gitu. juga. Oke. Sorry ya gitu. Ibu Orang bapak tua, aslinya Biren. Biren. Tapi saya lahir besar di Takengon. Oh gitu. Ah. Oke, dari kecil juga memang di Aceh, atau memang asli Aceh kemudian kecilnya di luar dan balik lagi ini di Aceh? Alhamdulillah dari kecil dari lahir masih di Aceh. Cuman merantau ya dari Biren merantau ke Takengon. Dari Takengon itu merantau 2002 merantau ke Banda Aceh dan sampai sekarang belum pulang-pulang. Oke, Bang. Sejak kapan nih, Bang, Cilet Coklat ini berdiri nih? Cilet Coklat berdirinya itu Desember 2014. Desember 2014, berarti sudah 6 tahun ya? Ya, ini jalan tahun ke-6. Insyaallah Desember ini kita sudah Anniversary yang anniversary ke-6 ya. Ya. Luar biasa, Bang. Kenapa sih Abang inisiatif mau membuat coklat gitu? Sebagai ini. Jadi sebenarnya kalau ngomongin kopi, Aceh itu sudah sangat dikenal ya. Kopi itu sangat dikenal di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri itu sangat dikenal kopinya. Nah, Aceh ini juga memiliki potensial coklat itu luar biasa ya. Karena coklat terbaik itu ada di 3 negara, ada Pantai Gading, Ghana, dan Indonesia. Nah, Itu 3 coklat terbaik dunia. ya 3 coklat terbaik di dunia. Kita yang Kita ketiga. di urutan ketiga. Oke. Kemudian di Indonesia itu ada 3 daerah yang terbanyak coklat. Terbanyak. Ya, kita juga urutan ketiga deh untuk Aceh. Aceh. Ya, selain Jawa sama Sulawesi, Aceh urutan ketiga. Itu dari kuantiti terbanyak ya. Iya. Dari kualitinya, kualitas. Kualitinya juga paling enak yang dari Aceh. Quality nomor 1 Iya, di nomor Indonesia. Ya. Wow. Terbanyak di kabupaten apa, Bang? Kalau kita dari 23 kabupaten itu ada 5 kabupaten terbesar yang menghasilkan kokoa. Jadi ada Pidi Jaya, Gayo Lues, Kota Cane, Aceh Selatan. Nah, untuk Cilet ini sendiri, ini bahan bakunya dari kabupaten apa nih, Bang? Kita bahan baku itu ada dari semua kabupaten sih sebenarnya, tapi yang paling banyak kita ambil itu dari Pidi sama Gayo Lues. Pidi dan Gayo Lues. Karena itu yang paling potensial bahan bakunya. Pidi dan Gayo Lues. Iya benar. Dan di Gayo Lues selain kopinya juga coklatnya ya. Ya. Sebenarnya di semua kabupaten itu coklat ada gitu. Misalnya kayak di Sabang itu juga punya coklat ya. Sabang juga ada, Bang? Ada. Saya pikir Sabang itu cuma ada pariwisata ya. Iya, karena kan jarang kita dengar ya. Betul kan? Dulu bahkan cengkeh. Ya. Tapi sudah tidak ada lagi, sudah sedikit. Justru di Sabang ini lagi ada satu pabrik coklat yang mau merintis untuk sebenarnya udah merintis ya dari tahun sebelumnya dan mungkin Selasa saya ke sana untuk memberikan sedikit wejangan lah. Wejangan. Iya. Kayak Mbah Dukun gitu ya. Motivator ya.
Nah, abang sendiri, Bang Didi sendiri Cilek Coklat ini punya pabrik sendiri ya? Ya, kita produksi sendiri di Lambu Ule Karing. Oh, di Banda Aceh. Ya, di Banda Aceh. Oke, jadi bahan baku di sana itu bahan baku buahnya atau bahan baku apa yang? Bahan baku dari sana itu memang biji ya, biji yang Bijinya. diberi dari petaninya, kemudian diolah di pabrik. jadi gini, jadi saya itu memotong mata rantai sebenarnya, beda dengan abang lighting saya yang ada di PD Jaya itu. Oke. Ya. Iya, saya tahu yang gerainya di pinggir jalan ya. Oke. Jadi beliau itu kan memang ngolah itu dari biji langsung di pabriknya langsung gitu. Kalau saya memotong mata rantai, jadi kita kerjasama sama salah satu pengusaha juga yang ngurusin dari biji sampai dengan fodder, kemudian dari biji sampai dengan ke pasta. Nah, sampai ke saya itu udah menjadi pastanya. Jadi dari pasta itu kita olah lagi menjadi barang jadinya. Oke, pastanya masih pahit atau sudah manis? Pastanya itu sesuai request kita. Jadi kalau kita misalnya mau yang manis, nanti dikasih yang manis. Kayak Kalau yang saya pahit, ya? iya. Manis kayak saya atau pahit kayak Rahmat ya? Apa, Mat? Belum jadi? Daripada asam, firman, simen. Oke. Sorry Bang, intermezzo tuh Bang. Siap. Oke. Jangan kaku ya. Iya. Wes, di sini juga ada ownernya Bravo. Oh, enggak. Super sekarang. Enggak. Oh ya, enggak apa-apa sih. Oke, selamat datang juga Bro Yudi. Super sekarang, Super. Aduh, mama masih lama. Sorry. Salah sebut produk. Enggak, dulu produknya itu juga gitu. Sekarang udah super gitu. Karena Nah, juga sekarang sedang merintis distributor untuk UMKM katanya. Iya. Salah satunya punya kita yang dibawa sama dia. Oh, Sedang. salah satunya Cilet, Mak. Iya. Oh. Apa nih? Ya, ya. Kameramen harus nampain sedikit nggak nih? Bentar lagi aja. Oh, bentar Bentar lagi lagi aja, aja. jangan cepat kali. Boleh Ya, iya. tutup malah komputer. Oke, lanjut nih Bang. Jadi memang ini semua adalah produknya bahan bakunya dari Aceh. Ya. Juga berarti kita membantu para petani kakao Ya. untuk apa namanya ya? Untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan kita beli produknya. Siap. Nah, ini Bang, Cilek Coklat ini pabriknya ada di sini. Karyawannya ada berapa sih Bang kalau boleh tahu? Kita hari ini ada 6 orang karyawannya, kita ada 6 orang. Justru kalau ngomongin Cilek ini kita agak unik ya. Karena saya untuk yang produksi saya mau memakai karyawan itu yang teman-teman dari disabilitas. Ya. Oh. Jadi semua berarti 6 orang itu disabilitas. enggak. Jadi ada beberapa yang disabilitas gitu. Karena kalau misalnya bagian produksi kan tidak ada masalah kita menggunakan teman-teman disabilitas karena yang teman-teman disabilitas itu dalam arti kata mereka itu tunawicara ya. Jadi bisu. Jadi mereka itu kan bisa bekerja, kemudian paling mereka tidak bisa berkomunikasi kan gitu. Tapi kenapa saya menggunakan mereka? Karena mungkin kalau mencari pekerjaan-pekerjaan lain bagi mereka itu kan agak sulit. Misalnya untuk jadi SPG, kerja di swalayan, kasir dan segala macam itu kan sulit ya. Tapi kalau misalnya kerja di Cilek Coklat sebagai produksi, tim produksi, itu kan gak ada masalah gitu. Justru kerjaan mereka itu lebih rapi sebenarnya daripada teman-teman yang normal gitu. Jadi bukan saya bilang mereka nggak normal ya, tapi dengan teman-teman yang biasa itu mereka itu lebih rapi. Ya, jadi lebih istimewa sih mereka. Betul. Ya, luar biasa nih kontribusinya kepada teman-teman disabilitas ya. Ya. Nah, gini Bang Didi, Cilek Coklat ini sendiri kan sering kita dengar-dengar melakukan bakti sosial macam-macam lah. Mulai dari bangun rumah duafa, kemudian tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, baru ada kenduri coklat ya, kenduri coklat dan lain sebagainya. Itu bisa diceritain nggak Bang sedikit kenapa kok ada inisiatif ini bangun rumah duafa, terus apa ada program khusus atau gimana sih Bang? Sebenarnya tidak ada program khusus ya dari kita, tapi kita awalnya 2018 itu iseng-iseng berhadiah sih gitu. Iseng-iseng Jadi kita kayak nantangin diri, yuk kita buat program, tapi programnya itu untuk bangun rumah duafa. Jadi program itu kita jualan coklat. Nah, kita jualan coklat, sebatangan coklatnya itu kayak gini misalnya ya. Sebatangan coklatnya itu kita jual seharga 20.000. Nah, untuk 2018 itu saya memberikan kontribusi 50% dari nilai jual. Jadi 50% nilai jual, bukan dari laba, bukan dari keuntungan. Tapi 50% dari nilai jual itu yang saya kontribusikan untuk pembangunan rumah duafa. Itu 2018 ya.
Kemudian 2019 nantangin diri lagi gitu. Hmm. Karena apa? Di 2018 itu kita berhasil. Oke. Berhasil bangun di Laung Pidi Jaya. Ya Laung Pidi ya. Pidi. Laung Pidi penerima manfaatnya janda anak 7. Janda anak 7. Iya, pada saat itu. Oke. Kemudian 2019-nya saya nantangin diri lagi sama tim. Yuk kita bangun program yang seperti kemarin, rumah kedua itu rumah dari coklat temanya, rumah dari coklat season kedua itu di Aceh Utara. Di Aceh Utara. Nah, itu justru 100% kita sumbangin. Dari penjualan. Dari penjualan coklat. Oke, berapa lama? Kalau yang pertama itu kita targetnya itu sekitaran 10 bulan ya pada saat itu. 10 bulan karena kita butuh anggarannya itu kurang lebih sekitaran 60 juta untuk pembangunan rumah duafa. Oke, Nah, 60 juta. alhamdulillah 3 bulan itu closing. 3 bulan closing. 3 bulan closing. Kemudian di yang rumah kedua itu kita targetnya juga 10 bulan, 6 bulan kita closing. Nah, ini yang tahun ketiga di 2020. Ini insya Allah penerima manfaatnya itu adalah salah satu warga di Desa Ulelat, Mentasik. Ya. Itu dihuni oleh 2 kakak dalam satu rumah. 2 kakak dalam satu rumah, 6 kepala. Jadi 6 kepala Itu yang rumah tipe 36. Atau tipe berapa? Atau renovasi? Enggak, rumah dibangun Rumah dari baru, dasar, dari rumah dasar. baru. Itu tipe 40 rumahnya. Tipe Jadi 40. jadi semua ketiga rumahnya tipe 40. iya. Jadi 2 kamar, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu, 1 ruang dapur. Dan itu rumahnya beton. Luar biasa. Dan yang 2020 ini kita targetnya tetap 10 bulan, tapi alhamdulillah kemarin sebelum sebulan kita closing. Target 10 bulan tapi 1 bulan closing. Nah, karena closing 1 bulan akhirnya kita merasa kayak ya Allah ini luar biasa gitu kan. Bantuan dari Allah luar biasa. Sehingga ada salah satu partner saya ngajak, "Bang, yuk kita kenduri coklat," gitu. Nah, kenduri coklat buat siapa, Bang? Buat teman-teman pengajian yang ada di salah satu desa di Kaju. Jadi semalam baru berlangsung itu. Semalam ya? Ya, semalam malam Kita nggak Jumat. diundang ya? Nggak diundang ya? Belum kenal ya. Iya, pokoknya kan diundang pas kali kan. Tapi mungkin nanti akan ada kenduri Next ya. nextnya. Akan diundang ya. Oke. Kita siap kok untuk makan coklat gratis. Ya, Bro Yudi ya. Yoi. Oke. 1 bulan terkumpul berapa tadi? Berarti yang terakhir ini? Kalau yang terakhir ini kita butuh anggaran 55 juta. 1 bulan terkumpul 55 juta. Dan kemarin kita sangat sangat apa ya? Sangat membuat tim kita itu merinding gara-gara ada 1 orang yang menyumbang itu senilai 30 juta gitu. 1 orang 30 Nah, juta. ya. Nyumbang atau beli coklat 30 juta? Beli 30 juta. Bahasa kita nyumbang sih. Oke. Barangnya diambil. Ada yang ambil, ada yang harus didonasikan lagi ke anak yatim. Ya, maksudnya dari Enggak semua diambil, tapi dia didonasikan. Maksudnya didonasi. tapi dianggap beli ya gitu. Dianggap beli. Dianggap beli ya. Jadi kita sebenarnya kan programnya itu mau ambil coklat atau enggak, karena apa? Sebenarnya kita ngajak teman-teman, yuk kita beli coklat, yuk kita berdonasi untuk membangun rumah duafa. Tapi nanti kita kasih gift coklat karena apa 100% kan Benar. kita sumbangin gitu. Benar. Kita kasih gift coklat. Kadang-kadang ada yang para donatur itu ya udah deh saya nggak usah ngambil coklatnya gitu. Ya udah nggak apa-apa, tergantung pilihan mereka sih sebenarnya gitu. Oke. Mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jariah Amin. buat Bang Didi dan keluarga ya. Iya, amin. Oke. Jadi makanya semalam kita buat kenduri coklat itu sebenarnya kita untuk semacam berdoa ya buat si para donatur, kemudian buat si penerima manfaatnya supaya mereka itu bisa lebih baik lagi, rezekinya bagus Iya, gitu. oke. Nah, sahabat-sahabat, ini bukan berarti Bang Didi di sini ria Iya, atau mencoba pamer dengan ini, Benar. tapi ini merupakan sebuah ini ya, sebuah Inspirasi. inspirasi untuk kita bahwasanya dengan menjualan coklat aja kita bisa membantu mendirikan sudah 3 rumah loh ya. Ya. Nah, jadi ini sebuah inspirasi yang sangat besar dan ini bukan niatnya untuk ria sekali lagi Ya, ya. benar. Jadi Jadi- jangan dibully pula kita kan. Jadi benar Bang Ria Cika. nih dan sebagainya nih. Benar Bang Cika. Jadi gini, ada beberapa teman-teman yang memang DM kita gitu kan. Ada yang DM lah, ada yang namanya netizen kan. Iya, benar. Netizen kan maha berkarya hari ini Betul. gitu kan. Silakan aja mereka mau berkarya apa gitu. Jadi sekali lagi saya bilang seperti Bang Cika bilang tadi, ini bukan bully. Bukan bully. Maksudnya ria. bukan ria.
ini adalah kenapa kita posting, kenapa kita bagi informasi ini melalui media Instagramnya kita ataupun WA-nya kita, bahwa niat saya itu cuma satu. Kalau di Aceh ini ada sekitaran 1000 UKM, ya, 100 UKM aja yang melakukan hal yang sama misalnya, yang terinspirasi dengan program yang kita buat gitu. Artinya dalam 1 tahun itu ada 100 rumah duafa terbangun. Benar. Gitu. Berarti kalau misalnya setiap tahun kita bisa konsisten, ya, kita tinggal hitung hari ini duafanya ada berapa. 10% aja dari total UMKM ya. 10% aja. Ya, Di benar. Banda Aceh ada berapa UMKM sih, Bang? Yang Kalau dari data dinasnya itu kan kurang lebih ada 2000-an ya. di Banda Aceh saja. Wow. Kalau Banda Aceh aja. Katakanlah kita bilang di angka 10%, bahkan 5% lah boleh seperti Boleh. ini. Berarti kan 100 UMKM. 100 UMKM aja gitu yang melakukan hal yang sama. Artinya ada 100 rumah duafa seluruh Aceh. Benar. yang sudah terbangun. Kalau memang tidak sanggup untuk satu rumah, setengah rumah. Ya. Ya kan? Pancung-pancungan lah. Pancung-pancungan boleh. Dan alhamdulillah ada beberapa sih yang udah ngikut ya. Oh gitu. Ada beberapa teman-teman saya ngikutin gitu. Jadi ketika dibilang, "Bang, aku terinspirasi nih dengan program Abang yang pertama," gitu. Oh ya udah, oke, makasih gitu. Oke. Nah, Bang, kita kembali ke coklatnya sini, Bang. Saya dari tadi penasaran nih. Dites aja, Bang. Enak apa Wih. enggak? Oi, mau sepakat. Gini, Bang. Kalau kita tes boleh, cuman kan ya harus kita berdua sih. Yang di depan kamera kan saya, yang mereka ngapain dong. gitu kan? Loh, kalian ngetes juga nggak bisa testimoni. Kasian dong mereka. Oke, yang mana nih? Yang recommended dari Abang? Jadi Yang coklat kita ini sebenarnya ini ada 17 varian ya. Tapi yang best sellernya itu yang kebetulan yang di tangan Abang itu satu. Ini bestseller. Yang kedua ini ada yang dark coklatnya. Nah, ini dark coklat pahit tidak sepahit masa lalu. Coklat pahit tidak sepahit masa lalu. Iya. Nah, ini ada yang white coklat putih seputih hati kamu. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Dan ini ada yang milk coklat ya. Ini ada milk coklat susu serasa kasih sayang ibu. Nah, ini buat kaula muda yang hari ini abege yang susah move on ya. Makanya kita kasih coklat move on, coklat manis semanis masa depan. Jadi dia harus move dulu, baru masa depannya bisa manis. Gitu. Berarti ini coklat pahit ya? Tidak sepahit masa lalu. Tidak sepahit masa lalu. Tapi memang pahit ya, Bang? Tidak pahit sih sebenarnya. Kita pahit. mau bilang ini coklat sebenarnya manis gitu. Makanya kita kasih bahasanya itu bahasa Sanskerta gitu ya. Dites saja, Bang. Yang mana nih, Bang? Recommended Abang? Nah, kalau yang itu ini kan temanya Adat. pakaian adat Aceh ya. Jadi kita memperkenalkan pakaian adat Aceh dan di dalamnya itu milk coklat dipaduin dengan kacang almond. Ini Ya. kacang almond. Ya. Luar biasa. Bukan Tes kacang aja. tanah loh, Bang. Ya. Kacang tanah ada Bang, juga. ini kalau mau dibeli nih sama masyarakat sahabat-sahabat Ujung Barat, bisa di mana sih kita dapatin? Kebetulan tuh pertanyaannya tuh baru masuk nih. Soal cari di mana? Oh, ada pertanyaan masuk dari siapa? Coba. Itulah nih. Oke, dari siapa? Oh, ini ada live ya? Kita sorry sebentar. Jadi kita bukan live, tapi di Snapgram Snapgram Grogi dia, geng. Ketemu saya grogi. di Instastory Instagramnya kita danain. Ini kita sedang Oh. podcast nih, yang mau kasih pertanyaan silakan. Gitu Siap. dah. Pengusaha coklat. Pengusaha coklat atau nanti sudah di tag kecilen. Oke. Apa tadi? Ulang dari Dia tanya soal nih, Bang, kalau mau cari coklat yang versi Aceh itu di mana? Dia kan belum tahu nama. dari mana? Dari siapa? Dari Fatma 17. Tadi bukan Fatma tadi. Razi. Oh, gitu. Fatma satu lagi. Oke, dari Razi. Razi 17_ Aceh. Oke, Razi 17_ Aceh. Kalau mau cari ini di mana ya? Coklat Aceh dia bilang, cuma dia karena belum tahu namanya. Oke, namanya untuk Razi ini namanya Cilet Coklat. Di mana kita cari? Cilet coklat itu kalau konternya kita ada 3 di Lambuk Jalan T Iskandar, Oke. kemudian ada di Pasar Aceh di bawah di lantai 1 MPP Mall Pelayanan Publik. Oke. Kemudian Pasar Aceh ada Baru itu ya? Pasar Aceh Baru. Kita ada di Plaza Aceh yang ex Hermes Oke. Mall. Mhm. Dan sisanya itu teman-teman bisa dapatkan di semua toko souvenir di Banda Aceh. Mhm. Kemudian boleh dapatkan di swalayan-swalayan terdekat di Banda Aceh, PD Jaya, Takengon, Benar Meriah, Biren. Supermarket juga ada. Di supermarket Yang ada. Mart ada juga. Dan ada di Maret. di Maret ada. Nah, di Indomaret kita ada yang Ada. 2 ini.
Dua varian ini oke. kita ada di Indomaret, Aceh sama Medan. Nah, kalau untuk mau pesan dengan jumlah besar, hubungi Ujung Barat Official. Boleh. Oke, ini kita buka ya, Bang. Silahkan. Ini ya berarti ya recommended-nya ya. Ya. Ini loh. Awakkah Nabi? Mana tim? Nabi. Ini ada expirednya juga nih. 2022. Jadi kita sebenarnya untuk standar pembuatan coklat itu kan dengan berbagai standar ya. Jadi untuk produk makanan ini kita kan harus ada standar, harus ada izin PIRT-nya Benar. dari Dinkes, kemudian ada LPPOMUI-nya. Mana sih, Jadi ini sudah halal, Bang. Nah, ini. Oh iya, Nah. dari ini udah ada nomornya ya. Ya, jadi bagi teman-teman yang ada di rumah yang mendengarkan podcast nantinya, belilah produk itu yang sudah berlogo halal. Tapi halalnya itu halal Majelis Ulama Indonesia yang berwarna hijau. Bukan halal kayak halal yang Tulisan halal gitu iya, ya. bukan yang tulisan halal. Oke. Jadi kalau misalnya sudah berlogo halal yang warna hijau kayak gini, ini sudah diverifikasi sama Majelis Ulama Indonesia. Aduh. Menggodali. Masuk Pak Rahmat. Oke. Lempar gitu ya. Ya, nggak usah mereka Oh, lihat nggak usah, aja. tetap, Nggak nggak apa-apa, boleh jadi ya. Saya paling suka begini, jadi mereka biarkan. Aduh. Wanginya ini ya. Wanginya coklat ya. Aduh. Wanginya coklat ya. Wanginya wangi coklat. Rasanya juga coklat ya. Asal jangan wanginya coklat. Warnanya coklat, rasanya coklat. Wanginya juga coklat. Wah, tapi kayaknya asik, Bang. Bagi dua kita, Bang. Silahkan Nggak langsung usah aja. malu-malu, Bang. Silakan. Anggap aja punya sendiri, Bang. Nggak boleh. Kalau bahasa Aceh itu kalau habis Ini memberi saya tes ya. itu namanya mopure singke. Oh, nggak bilang bismillah. Udah tadi bilang bismillah dan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Ini bukan karena di depan orangnya ya, jujur. Itu ini baru sedikit rasanya- makannya. Harus makan dulu 1 biji, baru di komentar ya kan? Oke. Host kayak anak-anak yang buka coklat semua ya. Jadi saya tuh suka coklat dulunya produk nasional yang ini SQ. Gold Queen Ah, ya, kita samarkan Ya. Gold Queen ya. SQ ya. SQ, oke. Jangan dibilang mana suaranya kemari. Enggak, ininya tanya kameramennya. Ada yang penasaran. Ini gaptek di alam, Bang. Ada yang penasaran. Udah bilang bahasa ini tanya lagi apa. Tapi ini serius, ini rasanya juga nggak kalah nih. Kalah sama. nggak? Kalah nggak? Kalah mana? Kalah nggak sama yang SQ? Kalah sana. Kalah sana. Iya. Oh. Saya nggak tahu apa mungkin karena lebih mencintai produk lokal ya. Jadi ada rasa plusnya. Tapi saya pernah makan beberapa produk coklat lokal yang memang punya ciri khas rasanya yang memang unik masing-masing. Tapi ini juga rasanya rasa nasional loh ini. Ini yang lain juga gini rasanya. Kita kebetulan beda cover, beda rasa ya. Oh, Jadi gitu. kalau yang gini ini memang milk coklat, nggak ada almondnya. Kalau yang ini memang pure coklat warna putih. Almondnya ada pecah-pecah nih ya. Ya almondnya Bukan pecah-pecah. masih bulat-bulat ini. Bukan, karena supaya yang hari ini kan orang Indonesia itu rentan ya dengan gigi ya. Jadi gigi yang dipenir lah, kemudian giginya yang kropos lah segala macam. Jadi kita buat makanan itu yang senyaman mungkin orang palsu makan. lah kan? Siapapun lah gitu, mau yang palsu, mau yang penir, mau yang asli gitu. Jadi semuanya itu harus nyaman makan coklat kita. Oke. Biar aja nih di sini biar mereka ya. Jadi kita juga selain punya produk bar batangan kayak gitu, ini juga best seller di toko kita. Jadi ini ada Choco Drink. Nah, Choco Drink ini folder untuk minuman, bisa juga untuk buat kue, untuk apa namanya? Untuk buat brownies. Kasihan kameramennya. Nah, biarin Harap aja. bersabar. Biarin Orang aja. sabar disayang. Gak apa-apa, ini Tuhan habis dan ini Sang bawa pulang Pacar. aja lagi semua biar orang nggak bisa rasain, nggak apa-apa. Pingin. Ah, nih, pingin.
Secuil dikasih ya. Tadi balikin kemari. Lebihnya kita habisin. itu salah tawari. salah tawarin, itu bos besar itu. Dia sudah tidak sanggup lagi makan. Oke bang, ini apa tadi namanya? Jadi ini Choco Drink. Choco Ini Drink. bentuknya itu folder. Jadi bubuk coklat. Nah ini pure coklat tanpa gula tanpa susu. Berarti masih pahit. Ya, jadi pahitnya coklat. Jadi kenapa kita buat pure coklat tanpa gula tanpa susu? Ini segmennya itu lebih ke healthy. Jadi kita lagi center teman-teman yang tidak bisa konsumsi gula, teman-teman yang tidak bisa konsumsi manis-manis seperti itu ya. Oke. Jadi ini kalau misalnya minum coklat, ya hot coklat itu kan bagus untuk kesehatan jantung, untuk mood dan segala macam gitu ya. Jadi bagusnya minum coklat itu sebenarnya yang pure, yang tanpa gitu. gula, tanpa susu. Jadi yang dark 100% itu lebih bagus daripada yang dark sudah dicampur dengan Oke. gula. Saya pernah minum coklat alami lah bahasanya ya. Tapi jujur saya nggak kurang suka kalau tidak manis gitu Ya. kan. Sehingga memang bagus gitu, cuman Ya. selera mulut. Benar. Tapi ini bisa kita campur. Bisa. Itu saya tanya. Jadi Berarti kenapa- bisa dicampur? Jadi kenapa saya buat pure? Kalau misalnya saya sudah buat 3 in 1, jadi teman-teman yang mau sehat itu mereka nggak bisa pilih gula Ada sehat. pilihan lagi. Jadi kalau kayak gini, misalnya kayak Bang Cika maunya sehat, nikmatin coklat tapi dengan porsi manis, abang bisa pilih gula sehat kayak brown sugar, Tropicana Slim dan segala macam. Berasi. Berarti mereka nggak fokus lagi nih gara-gara kita kasih. Enggak, ini jujur sumpah. Enak. Aku ya munyok-munyok kena umpun kada ibe kamera mati kemudian le. Enggak, maksudnya sang je blow kan. Oh gitu. Rekomendasi ya. Rekomendasi ya. Tapi emang ya betul ya. Tuh, Jadi ini Mam. Berarti ini Nanti ini tinggal semua nih, tinggal. Sabar. nggak usah lama-lama. Itu harganya berapa? Oh bentar gitu. dulu. Ini yang ini Ah, berarti hampir sama kayak kopi dan teh. Kan itu pahit juga. Tapi kalau memang mau suka yang manis saya campur gula sendiri. Itu nih yang ini. Dan ini juga saya ada buat satu varian dalam bentuk botolan gitu ya. Jadi produk COVID kemarin itu kan kita kekurangan wisatawan yang datang kemari. Karena semua produk Cilek Coklat ini kan segmentednya buat ke wisatawan ya, turis maupun nasional maupun mancanegara yang datang kemari. Nah kebetulan karena COVID mulai dari Maret kemarin, sehingga kan kita kurang wisatawan nih, Oke. ya kan. Saya cuman bergeraknya itu di swalayan-swalayan aja nih. Nah ada beberapa jenis coklat aja yang bergerak. Nah akhirnya saya buat dua produk baru, yaitu minuman, tapi saya packing di botolan gitu. Nah minuman itu Sudah dengan airnya. sudah dengan air tinggal minum aja. Nah, itu untuk untuk produk COVID kemarin kita jualan bebas di Banda Aceh gitu ya. Sekarang masih beredar? Masih beredar dan itu saya buat perpaduan coklat campur kopi. Tadi ngomongin kopi kan. Oke. Coklat campur kopi. Dan itu rasanya luar biasa gitu. Jadi campur polder ini tambah kopi Arabica Gayo, tambah gula, itu luar biasa. Mak, coklat campur kopi. Disingkat coli. Coklat Kopi coli. coklat. kopi. Ya, I-nya betul, kopi I. L-nya mana? L-nya dari mana, Bang? Coklat. L-nya dari mana? L coklat. L tuh coklat kan ada L. Berarti coli. Coli. Coklat C O L. I-nya kopi. Ini aduh negatif nih. Harus di juper dulu ya kan. Iya. Kepalanya harus dikasih sabun juper. Biasanya orang berpikiran negatif itu karena memang selalu negatif thinking. Gitu dia, Bang. Oke, Bang. Harga nih berapa nih tadi? Pertanyaan dari siapa? Kayaknya ada masuk ya? Enggak, itu memang saya yang tanya. Oke, kalau dia nanya nggak usah dijawab, Bang. Karena udah rasa gitu. Oke, berapa nih, Bang, harganya di pasaran? Kita range harganya itu ada yang 5.000 sampai dengan 35.000 ya. Oke, 5.000 Kebetulan ya. yang 5.000 nya nggak kebawa ya. Nah, yang besar ini harganya 25.000 di pasarnya. 25.000. Nah, 25.000, yang ini 15.000. Nah, yang ini 35 ya. Jadi yang 5.000 ada yang lebih kecil lagi. Merah ini berapa? Sama, 25.000. Jadi ini satu ukuran. Ini 90 gram. 90 gram. Oke. Jadi dia lebih besar dari si SC itu, SG. SG ya. Nah, kalau dia itu 63 gram. Harganya kan 18 ribuan ya.
punya mereka. Berarti segala segmen bisa ya, mulai dari untuk anak-anak yang hanya Ada. 5.000 sampai yang memang tadi membutuhkan yang bermasalah dengan kadar gula. Ya kadar gula untuk orang yang diabetes. Iya. Nah, ini Bang ada satu pertanyaan. Tapi sepertinya ini nggak etis, ini rahasia perusahaan. Tapi nggak apa-apa, karena udah masuk kita sampaikan dari Rian Firda. Bang Cika tolong ditanyain berapa penghasilan per bulannya. Wow. Tapi kalau silakan sih kalau mau dijawab boleh, nggak dijawab juga nggak apa-apa. Penghasilan sebulannya cukup lah ya untuk makan ikan 2. Untuk makan ikan 2. Dan yang jelas penghasilannya juga sudah bisa membangun 3 rumah duafa. Sudah bisa membangun 3 rumah duafa. Berarti sampai hari ini kita belanja ini kita juga menyumbang atau gimana? Enggak, jadi untuk program Rumah Duafa itu saya buat satu coklat edisi khusus ya. Jadi Covernya beda. Covernya beda dan itu dia memang ada tulisan. Tulisan itu rumah coklat gitu ya. Rumah coklat, rumah dari coklat. Nah, langsung nanti di bawahnya itu desa mana, penerima manfaatnya siapa gitu. Tapi tetap pakai semen rumahnya ya. Bukan Tetap pakai coklat. semen. Kalau pakai coklat nanti meleleh, Bang. Kena panas meleleh adik di Oke, dalam. Bang, sambil minum Bang, santai Bang. Siap. Ada pertanyaan lain Mak yang masuk tadi? Oke, silakan coba. Terakhir nih ya. Terakhir oke. Dari itu Kiki Kiki Fatma. Ah. Artis tuh. Kiki Fatmala ya. Meneketeh. Oke, terus Pertanyaannya, susah nggak sih Bang menyaingi produk nasional? susah nggak sih Bang menyaingi produk nasional? Oke, silakan, Ya. Bang. Sebenarnya kalau untuk buat produk ini kan kita yang pertama harus lihat segmennya kita dulu gitu ya. Kemudian buat produk itu kan bukan hanya sekedar buat produk, kita lihat marketnya kita siapa, tujuan kita apa. Nah kalau misalnya marketnya sudah jelas, tujuannya udah jelas, kayaknya nggak ada yang susah ya. Karena kan kalau yang nasional itu kan memang dia pasarannya udah nasional gitu, dan dia cari memang kalayak masyarakat umum kan. Kalau saya kan lebih ke wisatawan yang datang ke Aceh. Kemudian saya juga punya produk yang khusus untuk yang di swalayan-swalayan. Jadi itu segmennya buat anak-anak. Jadi covernya itu gambar-gambar kartun. Oke. Nah kalau misalnya di sini itu ada Agaminong Aceh gitu ya. Itu untuk wisatawan ya. Ini untuk wisatawan Agaminong Aceh, kemudian ada wisata tsunami, PLTD Apung, rumah adat Aceh, semuanya ini lebih untuk wisatawan. Dan saya juga ada buat pahlawan Jepun misalnya kayak Doraemon, pahlawan Malaysia Ipin Upin gitu ya. Jadi itu lebih segmennya buat Pahlawan Malaysia. Nah, maksudnya itu kan lebih ini Ikon. ikon Oke. Ipin Upin, Doraemon, Hello Kitty, Frozen gitu ya. Oke. Jadi saya itu lebih segmennya buat anak-anak. Oke Bang, 2 pertanyaan terakhir. Ya. Yang pertama, katanya pernah go internasional ya Bang? Kalau pameran sih kita udah sampai ke Pineng pernah ikut. Pineng pernah ikut. Sisanya itu kita sering ikut pameran nasional, tapi kita pernah lewat di seleksi Trend Expo Indonesia itu selama 2 tahun berturut-turut 2018-2019. Saya diseleksi seluruh Indonesia, untuk Aceh dipilih 2. Oke. 2 UKM. Alhamdulillah saya bisa ikut di sana, bisa ketemu dengan 58 negara. Wow. Ya kita jualan di sana dan seru. Habis produknya ya. Alhamdulillah habis. Biasanya kalau pameran Sold out itu waktunya seminggu. Biasa kalau barang saya Cilek Coklat itu 3 hari udah sold out. Nah, dan enaknya di nasional itu kalau di Jakarta, di Jogja ataupun dimanapun, produk Aceh itu lebih lebih terkenal gitu. Ketika kita bilang Dari ini Aceh? dari mana? Dari Aceh. Jadi mereka itu nggak sungkan Nggak sungkan ya? untuk membeli. Pasti ada pertanyaan nggak? Ini ada ganjanya nggak? Iya itu pasti. Tapi bahasa mereka bilangnya gini, ini pakai daun ubi nggak gitu. Kalau saya sih bilang ini nggak pakai daun ubi tapi kita pakai daun kates. Oke, pertanyaan yang sama, ini pakai nggak? Enggak. Oke. Nah, kalau pakai nanti saya nggak bisa Bahaya, beredar lagi. benar. Ya kan? Betul. Abang-abang ganteng dari BNN nanti mengincar-incar. Nah Bang, pertanyaan terakhir. Jangan yang terakhir lah, nggak enak. Nggak, sebelum kita menutup. Ntar dibungkus. Betul. Sebelum kita menutup segmen ini, sejauh mana sih Bang di pemerintah membantu Cilek Coklat ini? Kalau saya pribadi ya, peran pemerintah ada gitu ya. Peran pemerintah ada di Cilek Coklat.
sedikit banyaknya kayak pameran tadi itu mereka yang support kita gitu. Jadi kemudian ada beberapa juga mereka memberikan pelatihan ke kita gitu ya. Tapi kalau dibantu dalam bentuk uang belum. Ya. Semoga nanti dikasih ya. Kan? Semoga nanti dikasih gitu. Oke. Nah, peran dari Bank Indonesia juga banyak. Bank Indonesia. Sering juga kita dikasih pelatihan. Bank Sekarang Indonesia, Banda Aceh. Aceh, wilayah yang untuk di Aceh. Aceh kan ada 2 loh, Iya. dengan Banda Aceh. Iya. Yang di Banda Aceh. Yang di Banda Oke. Acehnya. Nah, sebenarnya sekarang kan kalau ngomongin UKM, itu semua perbankan hari ini memang harus menjalankan program. Mereka itu punya program untuk peduli UKM. Kayak Bank BRI itu mereka punya, BNI juga punya, semua bank itu punya hari ini. Dan sekarang CSR dari perusahaan juga harus ke UKM. Cuman saya tidak tahu juga ya, apakah semuanya itu sesuai atau tidak kan gitu. Oke Bang, terima kasih Bang. Kita nggak terasa kalau kata Rahmat di sini sudah hampir 40 menit, Iya. 30 menit lebih ya, nggak terasa sih Bang. Nah, mungkin kita bisa minta closing statement dari Abang. Mungkin lebih begini sih Bang. Bagaimana kira-kira, kan banyak nih anak-anak muda Aceh, masyarakat Aceh yang mencoba membuat sebuah produk, tapi baru sebentar saja ada halangan, nyerah dan sebagainya. Tapi Cilek Coklat sudah membuktikan satu dari beberapa UMKM Aceh yang berhasil nasional, dan bahkan tadi sempat juga event-event di internasional. Nah, mungkin ada closing statement dari Abang sekaligus Grogi dia. kacau nih. Tatap mata ojan gitu ya. Oke, Mabuk coklat. motivasi dari Bang Didi, sekaligus closing statement di Ya. kita pertemuan kita kali ini. Oke, silakan ke ini. Ya, sebelumnya terima kasih buat Ujung Barat dari YouTube-nya Ujung Barat yang hari ini sudah mengundang saya di sini ya. Nah, ini salah satu podcast yang terkenal mungkin di Aceh ya. Amin. Sukses terus buat Ujung Barat. Dan buat seluruh kaula muda yang mendengar podcast ini, saya cuma mau bilang satu hal singkat padat mungkin ya. Merdekakan mimpimu, berani hidup tidak takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Bisa diulang Bang? Selamat narasumbernya keren. Quote. Cuman bentar. Kita minta ulang, masih ingat? Ingat dong. Oke, ulang sekali lagi Bang. Ya, saya dituntut berdua kali ini ya. Oke. Jadi merdekakan mimpimu, berani hidup tidak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Luar Host biasa. ulang. Host. Host ulang. Merdekakan mimpimu. Ibu. Jangan diam dulu. Merdekakan mimpimu. Jangan takut mati. Berani hidup, Berani hidup, jangan takut mati. berani hidup, Iya kan? Nah. Berani hidup, jangan takut mati. Kalau takut mati jangan hidup. Kalau takut hidup jangan mati. takut hidup mati saja. Takut hidup mati saja. Oke, sahabat-sahabat Ujung Barat. Jangan nonton YouTube kalau belum buka channel Ujung Barat. Nggak buka channel Ujung Barat, jangan nonton YouTube. Nggak usah isi kota. Kalau isi kota wajib nonton channel Ujung Barat. Siap. Di subscribe, share, like, and comment. Dan mungkin Instagram Bang Didi apa tadi? Cilet Coklat. Cilet Coklat. Cilet Coklat. Cilet Coklat, di follow Instagramnya dan juga Instagram kita Ujung Barat 20. Bener kan? Dia selalu orang ini diganggu selalu maksudnya ini. 1, 2, 3, 4. Apa sih? Mabuk coklat. Terima kasih Bang sekali lagi Terima udah kasih hadir di sini. sudah, Mohon ya. maaf nih. Kita udah mengganggu Bang Didi nih. Enggak mengganggu dong. Justru terima kasih sudah diundang. Oke. Ya, ini adalah salah satu promosi juga. Siap. Ya. Nanti kita bicara dulu belakang Iya. kamera. Bayarannya Oke, guys. mungkin sebelum kita closing, tolong diputar dong kamera di sini. Ada ownernya. Siapa aja? Berdiri dong, berdiri dong. Diri dong. Juper. Oke, pembersih, pembalut. Oke, ini sabun Kali nanti minta masuk duduk situ. Sedap. sabun cuci tangan. Ya. Ya, yang berpikiran negatif boleh ya dicuci otaknya pakai Juper. Pakai Super. Dan juga UMKM yang mau didistribusikan produknya oleh
Raja Distributor. Iya. Hubungi Ujung Barat. Jangan Yudi, hubungi Ujung Barat. Oke. Baik, sahabat Ujung Barat, itu aja pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Sama-sama kita ucapin salam, Bang. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.